Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukron SPD. Saya seorang guru PJOK. Saya bertugas di SMP Negeri 5 Mentok. Dan saat ini saya sedang mengikuti program Desiminasi PKG PJOK Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, dalam hal ini kami telah mempelajari berbagai macam modul dalam PKG PJOK. Salah satu modul yang saya pelajari adalah modul 2.3, yaitu tentang model pendidikan gerak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas modul 2.3 tentang model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak adalah program yang diarahkan untuk mengembangkan fondasi keterampilan dalam berbagai jenis gerakan. Untuk membangun dasar yang luas ini, model pendidikan gerak menggunakan kerangka khusus yang dapat membantu murid mengembangkan perbendaharaan gerak. Perbendaharaan gerak tersebut nantinya dapat mereka terapkan pada tahapan PJOK selanjutnya, termasuk olahraga. Model pendidikan gerak merupakan tahapan pembelajaran yang disesuaikan dengan seluruh tahapan usia dan perkembangan anak. Model ini menyediakan sebuah rangkaian utuh tentang pengalaman gerak yang berkelanjutan melalui seluruh jenis gerakan dalam seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Adapun pengertian pendidikan gerak. Pendidikan gerak Movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau PJOK dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Nah, adapun komponen gerak yang harus kita ketahui yaitu merujuk pada gerak dasar manusia yang paling dasar dan banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti jalan, lari, lompat, menolak, melempar, menangkap, membungkuk, membengkok, dan sebagainya. Gerak-gerak tersebut disebut gerak dasar fundamental atau disebut dengan fundamental basic movement, yaitu gerak dasar. Nah, dalam komponen gerak ini adalah merujuk pada gerak dasar manusia, yang mana secara harfiah kita sudah mengetahui gerak dasar manusia itu gerak sehari-hari yang seperti berjalan, berlari, melompat, menolak, melempar, dan sebagainya. Disebut dengan gerak fundamental atau gerak dasar. Gerak dasar fundamental yaitu gerak dasar dan keterampilan dasar yang sifatnya fundamental karena merupakan kemampuan bawaan semua anak. Artinya, tanpa harus dilatih secara khusus, peserta didik pasti akan menguasai gerak-gerak dasar ini ketika murid sudah sampai pada usianya. Nah, pada gerak dasar fundamental, yaitu adalah gerak bawaan dasar dari semua anak. Artinya, tanpa dilatih apapun, peserta didik sudah bisa melakukan atau menguasai gerak-gerak dasar ini ketika mereka akan mencapai usianya. Nah, Bapak Ibu Guru, apakah murid perlu diajari atau dilatih gerak dasar yang sudah dikuasai ini?
Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua karena sudah menjadi gerak bawaan dasar setiap murid. Apakah harus dilatih atau tidak dilatih? Kita cari tahu jawabannya. Nah, Bapak Ibu, tentu gerak dasar ini harus dilatih. Alasannya adalah gerak dan keterampilan khusus lainnya hanya akan berkembang baik jika murid sudah menguasai dan terampil menggunakan gerak dasar fundamental. Artinya, semakin terlatih gerak dasar fundamentalnya, maka akan semakin baik hasil belajar dan tingkat penguasaan murid terhadap gerak dan keterampilan yang sifatnya khusus. Oleh karena itu, penting bagi kita guru PJOK mengajar dan melatih gerak dasar fundamental ini secara cermat dari mulai ketika mereka berada di usia TK dan kelas-kelas rendah di SD dan seterusnya. Perlunya mengembangkan gerak dasar fundamental ini merupakan salah satu alasan dilahirkan model pendidikan gerak. Kita lanjutkan konsep gerak. Menunjuk pada bagaimana gerak dilihat dari pelaksanaannya yang melibatkan apa yang bergerak. Nah, ini termasuk dalam konsep tubuh, ya. Jadi, di dalam tubuh terdapat berbagai macam tubuh. Ya, yang pertama ada tangan, kaki, ya, kepala, dan apa saja itu yang terdapat pada tubuh, maka disebut dalam konsep gerak, dalam konsep tubuh, yaitu adalah apa yang bergerak, atau tangan atau kaki. Yang B, ke arah mana gerak dilakukan. Ini termasuk dalam konsep ruang. Nah, ini lebih ke arah karena menggunakan konsep ruang, yang mana arah bisa ke depan, samping, dan ke belakang dengan memanfaatkan konsep ruang dalam konsep gerak. Yang C, bagaimana gerak dilakukan? Nah, ini termasuk konsep usaha. Nah, gerak dilakukan bisa dengan berbagai cara. Ada gerak lambat, ada gerak cepat, dan ada gerak sedang. Nah, ini termasuk dalam konsep usaha dalam konsep gerak. Yang terakhir, dengan siapa atau bagaimana atau memakai apa gerak dilakukan. Nah, ini termasuk keterhubungan, ya. Dengan siapa atau memakai apa gerak dilakukan. Nah, bisa dengan individu, berkelompok, berpasangan, gerak dapat dilakukan. Ini termasuk dalam konsep keterhubungan, yaitu konsep gerak. Nah, 4 konsep gerak ini diakui sebagai bentuk awal dari pendidikan jasmani. Nah, dari keempat konsep ini adalah bentuk awal dari pendidikan jasmani yang kita biasa lakukan. Nah, adapun tujuan pendidikan gerak sangat dipercaya untuk mendidik murid mengembangkan keterampilan gerak melalui gerak alami tubuh. Pendidikan gerak digambarkan sebagai aksi yang menargetkan bagaimana keterampilan sehari-hari dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan ekspresif ketika peserta didik mengembangkan pola gerak dasar yang benar. Nah, dari tujuan pendidikan gerak, ya, pendidikan gerak digambarkan sebagai aksi yang menargetkan bagaimana keterampilan sehari-hari itu dapat dilakukan secara lebih efektif, ya, dengan cara kita dapat melatih gerak-gerak dasar tersebut dan mengembangkan pola gerak dasar agar menjadi gerak yang benar.
Landasan filosofi pendidikan gerak. Berdasarkan definisi di atas, pendidikan gerak tidak mengajarkan konsep dan komponen olahraga yang dapat meliputi teknik dasar, peraturan, batas-batas lapangan, serta taktik dan strateginya. Pendidikan gerak mengajak murid untuk melakukan berbagai gerak dasar sebagai landasan untuk menunjang berbagai aktivitas PJOK. Nah, secara harfiah, landasan filosofi pendidikan gerak itu tidak mengajarkan konsep komponen olahraga yang mana itu meliputi teknik dasar, peraturan, ya, batas-batas lapangan, serta strategi dalam pembelajaran PJOK. Melainkan pendidikan gerak itu mengajarkan murid untuk melakukan berbagai gerak, ya, baik gerak dasar untuk menunjang berbagai aktivitas pembelajaran PJOK. Nah, adapun kerangka model pendidikan gerak, Bapak Ibu, di sini ada model berlian yang disebut dengan berlian kurikulum atau kurikulum diamond. Yang tahap paling bawah yaitu membangun pondasi. Bapak Ibu guru semua, dalam membangun pondasi ini ada tingkatan TK sampai dengan kelas 5 SD. Nah, dalam tahapan membangun pondasi itu ada siswa TK yang mulai membangun pondasi gerak sampai kelas 5 SD. Yang kedua, itu ada tahap mengeksplorasi kemungkinan. Nah, di tahap ini ada kelas 6 sampai ke kelas 8 SMP. Ya, termasuk kelas 6 SD sampai kelas 8 SMP. Nah, di sini sudah masuk dalam gerak eksplorasi. Jadi siswa SMP sudah mengeksplorasi gerakannya, ya, menemukan gerak apa yang ingin mereka lakukan. Yang ketiga, mengembangkan keahlian. Di sini sudah masuk di kelas 9 sampai kelas 12 SMA. Di mana dalam gerakan ini lebih spesifik siswa SMA mengembangkan gerakan secara khusus atau lebih spesifik. Nah, kita lihat selanjutnya Bapak Ibu guru. Di sini ada prasekolah dan sekolah dasar. Membangun fondasi atau disebut dengan building foundation. Bagian paling bawah dari kurikulum berlian mewakili murid usia dini. Dalam tahapan ini, murid diperkenalkan kepada sejumlah kecil, berawal dari satu tema, keterampilan, dan konsep gerak. Pada tahap ini, murid diperkenalkan dan diberikan pengalaman dengan melakukan pola gerak dasar atau gerak fundamental movement skill yang akan menjadi keterampilan dasar untuk aktivitas jasmani dan olahraga yang akan mereka kuasai dalam pembelajaran PJOK di jenjang SMP dan SMA. Konten gerakan yang diperkenalkan sangat mendasar dan bersifat memperkokoh fondasi gerak yang kuat dan luas. Nah, jadi tujuannya itu pada gerak sekolah dasar itu adalah membangun fondasi dengan mempelajari, memperkenalkan keterampilan dasar, aktivitas jasmani ya, yang mereka kuasai tentang gerak yang diperkenalkan sangat mendasar bersifat memperkokoh fondasi gerak yang kuat dan luas. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada SMP menjelajah kemungkinan atau disebut dengan exploring possibilities. Nah,
Pada jenjang SMP, fokus kurikulum berkembang dari membangun fondasi ke tahap penggunaan keterampilan dan konsep gerak dalam berbagai bentuk gerak lain yang bervariasi. Tujuannya adalah memperkenalkan berbagai bentuk gerak dan aktivitas jasmani untuk membantu murid menemukan jenis aktivitas yang dapat mereka sukai dan bermakna secara pribadi. Dalam gambar kurikulum berlian di atas, tahap menjelajah kemungkinan atau disebut dengan exploring possibilities di jenjang SMP adalah bagian yang paling luas sebagai gambaran luasnya masa eksplorasi kemungkinan dengan memberikan kesempatan bagi murid untuk mengenal berbagai aktivitas. Nah, di dalam menjelajah kemungkinan, di sini ada siswa SMP yang mana pada tahap ini, pada kurikulum zaman, ya, siswa SMP mengeksplorasi, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengenal berbagai aktivitas gerak yang mereka sukai dan bermakna secara pribadi. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam tahap mengembangkan keahlian atau disebut juga developing expertise, yang mana pada mengembangkan keahlian di sini ada siswa SMA. Pada tahap ini, murid mulai memilih berbagai aktivitas yang sudah pernah diperkenalkan dalam jenjang SMP. Dalam tahap ini juga, murid akan menghaluskan tema-tema keterampilan dan konsep gerak yang dipelajari di jenjang SD, SMP untuk digunakan dalam aktivitas jasmani olahraga yang lebih spesifik. Nah, Bapak Ibu guru semua, dalam tahap ini siswa SMA sudah mengenal gerak baik itu di SD ataupun di SMP. Maka mereka pada tahap ini sudah menggunakan aktivitas jasmani dalam olahraga yang lebih spesifik. Maka pada tahap SMA ini mereka akan mencari olahraga pada gerak yang spesifik atau yang lebih khusus. Adapun kelebihan model pendidikan gerak. Yang pertama, murid memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide gerakan. Adapun di sini murid dapat mengembangkan ide gerakan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kreativitas. Ya, baik itu dalam menumbuh kembangkan gerakan secara kreatif. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri dan mengurangi kecenderungan merasa malu depan publik. Jadi kelebihan pendidikan gerak ini, ya, siswa lebih percaya diri dalam melakukan gerak, ya, dan tidak malu dalam melakukan gerak di depan publik. Melibatkan semua domain. Nah, melibatkan semua domain ini terkait dengan kognitif, motorik, dan afektif. Ketika murid mendapatkan tantangan dari guru, murid memikirkan strategi yang dapat dia lakukan. Otaknya dapat memproses gerak dasar yang sudah diketahui dan pernah dilakukan. Kemudian, setelah memutuskan strategi, murid melakukan dengan gerakan atau gabungan gerakan yang dipilih, yaitu termasuk dalam gerak motorik. Dalam konteks pembelajaran di kelas, murid dapat melihat
meniru, berkolaborasi, dan kegiatan lain yang melatih domain afektifnya. Nah, jadi melibatkan semua domain, mulai dari kognitif, ya, di mana siswa memproses gerak dasar yang sudah diketahui dan pernah dilakukan. Maka itu termasuk dalam kognitif dan pengetahuan dalam gerak. Terus ada motorik, yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian memutuskan strategi murid melakukan dengan gerakan gabungan gerakan yang dipilih. Itu gerak, termasuk dalam motorik. Selanjutnya, pembelajaran murid melakukan dapat melihat, meniru, berkolaborasi dalam kegiatan yang melatih domain afektifnya. Nah, ini adalah kelebihan dari model pendidikan gerak. Selanjutnya, Bapak Ibu guru, selain mempunyai kelebihan dalam pendidikan gerak, murid juga memiliki keuntungan. Yang pertama, menumbuhkan citra diri yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, melatih berpikir kritis dan memecahkan masalah. Tiga, memperkaya perbendaharaan gerak dan memahami konsep gerak. Yang keempat, menumbuhkan dan meningkatkan kreativitasnya. Yang kelima, melatih tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial. Adapun yang keenam, menumbuhkan keceriaan di dalam kelas yang mempengaruhi tumbuhnya sikap dan karakter positif. Yang ketujuh, melatih keterampilan dan interaksi sosial. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap egaliter dan paham kemajemukan dari nuansa kelas yang menerima dan tidak mempermasalahkan untuk memperoleh jawaban bervariasi. Yang kesembilan, menumbuhkan sikap dan jiwa kooperatif karena kelas tidak menyediakan suasana kompetitif dan atau sekolah kompetisi yang rendah. Nah, itu adalah keuntungan untuk peserta didik dalam pendidikan gerak. Adapun selanjutnya Bapak Ibu, keuntungan untuk guru. Nah, selain ada keuntungan untuk siswa ke dalam pendidikan gerak ini, terdapat juga keuntungan untuk guru. Yang pertama, memahami apa isi kepala peserta didik. Nah, maksudnya di sini memahami, ya, apa yang diinginkan peserta didik, ya, memahami pemikiran peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran berdasarkan respon peserta didik. Jadi kita dapat menyesuaikan pembelajaran berdasarkan respon dari peserta didik, Bapak Ibu. Ya. Yang C, memungkinkan banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan peserta didik. Keuntungan guru, kita berkesempatan untuk terus berinteraksi dengan peserta didik secara baik. Yang keempat, menjadikan arena pembelajaran sebagai sarana untuk mendidik murid menjadi utuh dalam aspek mental dan kejiwaan, serta aspek keterampilan sosialnya. Jadi ada 4 keuntungan untuk guru dalam melakukan model pendidikan gerak. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya berbagi dalam praktik baik yang saya bahas dalam modul 2.3, Bapak Ibu.
yang mana membahas tentang model pendidikan gerak. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.